Hati kita tuh dikuasai Allah hadirin. Kalau Allah bikin sempit, nyesek. Rumah lapang, tanah lapang, hati disempitkan, derita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Naik mobil, kaca kotor, penuh noda. Tenang atau gelisah di dalam mobil? Bisa. Mana yang harus dilakukan? Sibuk memikirkan jalan, sibuk membersihkan kaca. Tadi tidak lihat jalan, bukan karena tidak ada jalan, tapi karena terhalang. Tapi sesudah kaca dibersihkan, hati jadi tenang, jalan pun nampak. Kurang lebih seperti itulah hidup ini. Setiap dosa itu, setiap maksiat itu bagai satu noda yang kena ke cermin hati. Semakin banyak maksiat, makin tertutup cermin hati kita. Dia pasti akan gelisah, cemas, dan tidak bisa melihat jalan yang sudah Allah siapkan. Bukan tidak ada jalan, tapi tidak terlihat. Maka penting sekali bagi kita untuk menghapus dosa. Dan di antara penghapus dosa adalah istighfar. Masya Allah. Suatu saat dari Al-Qurtubi menceritakan Imam Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau tiba-tiba sangat ingin pergi ke negeri Syams. Perjalanan yang jauh. Sesampainya di sana ikut sholat, tidak dikenal beliau sebagai Imam Ahmad. Ulangi, beliau Imam Hasan Al-Basri, maaf, didatangi tamu, yang ini yang kisahnya ya, maaf tadi tertukar. Yang pertama datang meminta saran, Syekh, negeri kami kekeringan, tanah-tanah kering kerontang, tidak ada hujan, amalan apakah yang perlu kami lakukan supaya bisa subur kembali? Beliau memberikan nasihat, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tak lama kemudian datang tamu, Syekh, saya ini kesulitan keuangan, sulit, saya miskin, melarat, adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki supaya rezeki saya dibuka? Perbanyak istighfar. Ulang lagi, ada lagi tamu yang lain, Syekh, saya sudah lama menikah, belum punya anak, adakah amalan supaya saya punya anak? Perbanyak istighfar. Itu Syekh, ya. Terakhir, Syekh, kebun-kebun saya rusak, panen gagal, adakah yang bisa menyuburkan semua ini? Perbanyak istighfar. Lalu dikatakan seseorang, mengapa semua persoalan jawabannya sama? Kurang lebih beliau mengatakan, itu bukan perkataan dariku, itu adalah janji Allah. Surat Nuh ayat 10. Kita simak janji Allah lewat surat Nuh ayat 10. Fadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah perbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ada 4 nih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Suatu saat sedang kemarau panjang di Madinah, dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi beliau, salat istisqa. Beliau tidak berdoa tapi terus memohon ampun, istighfar, dan Allah turunkan hujan karena janji Allah. Ini kemarau sekarang sudah mulai panjang. Seharusnya ajak semua memohon ampun dengan mohon ampunan yang tulus. Dan yang kedua, Allah membanyakan harta. Jadi bagi siapapun yang merasa dalam kesempitan keuangan, termasuk utang yang susah terbayar, termasuk dagangan yang tidak mencukupi, janji Allah ini. Kalau saudara tahu dahsyatnya istighfar, sambil dagang istighfar, sambil bekerja istighfar, Allah buka. Itu janji yang tidak mungkin, yang tidak akan pernah tidak ditepati. Janji Allah itu pasti, asal istighfarnya bagus, benar. Di perusahaan-perusahaan di Darut Tauhid juga begitu. Kalau mulai kepepet, order kurang, situasi sulit, tobat saja. Bukankah radio ini juga dulu mati mau hidup segan? Pernah ada satu masa MKFM itu berat sekali. Jangankan untuk siaran, bayar listrik saja berat. Alhamdulillah, Allah buka lebih dari cukup. MKTV juga sempat mengalami situasi sulit, dan izin Allah hidup lagi dan cukup. Silakan ditanya amalan apa yang dianjurkan selain sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid, perbanyak istighfar karena janji Allah. Yang ketiga, anak. Ini termasuk bab perjodohan, hadirin, karena anak itu lahir kalau sudah menikah. Jadi bagi saudara yang, saya tidak menyebut jomblo ya, kurang enak nyebutnya jomblo, tapi belum mendapatkan pendamping, nah inilah banyak istighfar. Ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, rabbighfirli, minta ampun. Dan Allah akan memberikan infrastruktur, kebun dan sungai itu kelengkapan infrastruktur. Yang belum punya anak juga susah punya anak, coba istighfar. Mungkin nanti ada jalannya lewat obat, lewat herbal, tapi kalau istighfarnya diterima, jalannya dibuat oleh Allah. Kalau memang harus lewat bayi tabung, nanti rezekinya ada. Tidak sedikit yang bayi tabung dan tidak juga punya anak.
karena yang menciptakan Allah, yang menciptakan anak itu adalah Allah, bukan tabung. Ini saudara kelihatan semangat sekali mau istighfar, sebagian sudah mulai dari sekarang ya. Ya siapa tahu pulang pengajian ini nyangkut. Nah, apa Bapak semangat sekali? Perasaan sudah punya istri ya. Kemudian apalagi fadilah daripada istighfar? Surat Hud ayat 3. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Allah Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Jadi kenikmatannya itu akan langgeng, melimpah. Ini betulan hadirin, apalagi kalau kita ingat sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrojan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Satu, Allah lapangkan dari kesempitannya, kesempitan hati, kesusahan hati, blang itu. Hati kita tuh dikuasai Allah hadirin. Kalau Allah bikin sempit, nyesek. Rumah lapang, tanah lapang, hati disempitkan, derita. Tapi ada yang rumahnya sempit, hatinya dibuat lapang, enak saja. Kalau Allah mau memberikan penderitaan kepada kita karena buah dari dosa kita, hati dibikin gelisah, sempit, nyesek hadirin. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan, diberikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Allah tahu kesulitan kita karena kita juga dalam kesulitan dengan izin Allah. Nah, salah satu syariat yang bisa membuka jalan keluar adalah istighfar. Imam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu tulisan dari keterangan yang saya baca, kalau beliau dalam kesulitan yang besar, sulit untuk memecahkan masalah, istighfar sampai 1000 kali itu, dan Allah berikan jalan keluarnya. Atau yang tadi diceritakan Imam Ahmad bin Hambal, ini diceritakan beliau berangkat ke negeri Syams, jauh dari Baghdad ke sana, sambil tidak jelas nih tujuannya, tapi jauh-jauh datang. Sampai di sebuah masjid, beliau tidak dikenali. Sesudah selesai sholat, mau tidur di masjid dilarang, karena aturan masjid memang tidak boleh tidur di sana waktu itu aturannya. Syekh, keluar, tidak boleh tidur di sini. Mau tidur di emperan juga tidak boleh.
sampai didorong-dorong, padahal itu ulama besar. Kelihatan oleh tukang roti, sudah Syekh, sini saja, rumah saya di belakang toko roti. Sesudah diberi makan, dilihat oleh Imam Ahmad ini, ternyata tukang roti itu selama nyuguhin masak roti istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ditanya, saya lihat engkau istighfar, ya inilah yang saya lakukan. Setiap waktu aktivitasnya diisi dengan zikrullah, istighfar. Apa yang engkau rasakan? Hampir semua doa-doaku diijabah oleh Allah, kecuali satu. Apa yang satu yang belum diijabah? Saya sangat rindu untuk bertemu dengan ulama panutan, Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, itu orangnya sudah di sana, digerakkan oleh Allah pergi ke jauh, didorong oleh DKM supaya ketemu. Jadi kalau nanti ada yang didorong oleh DKM, ada kemungkinan itu ya akan dapat jodoh. Oh, langsung nyari DKM dan minta didorong ya. Hadirin sekalian, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Saya sudah istighfar A, tapi kok belum juga. Istighfar itu juga bisa mendatangkan kekuatan. Surat Hud ayat 52. Benarkah Ustaz? Betul. Surat Hud ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kalau merasa lemah, baik lemah dalam lemah apapun, lemah fisik, lemah ekonomi, lemah berpikir, lemah menghafal, dan lemah lainnya, istighfar. Termasuk lemah syahwat mungkin ya. Kenapa ketawa sih Bapak? Giliran jodoh ketawa, lemah syahwat ketawa. Coba kendalikan, istighfar. Ya. Dan satu lagi, orang yang senantiasa istighfar, dia tidak akan diturunkan azab. Kan turun azab, tertahannya turun azab itu satu ketika Rasulullah masih ada bersama umatnya, tapi beliau sudah tiada, sudah wafat, dan istighfar. Surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan kepada Allah. Istighfar.
Jadi ini luar biasa hadirin. Ini baru sebagian kecil dari fadilah istighfar. Sebetulnya ada lagi yang lain.